Hari ini tim Pojok Terampil sudah berada di rumahnya Bu Iza nih pemirsa, yang berada di Desa Kauman, Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Ibu Iza bersama suaminya Pak Hayit adalah produsen jahe instan berlabel Iza Herbs Collection yang sudah terkenal dengan produk-produk herbal berbahan dasar jahe seperti jahe instan teng yang diperuntukkan untuk menambah stamina laki-laki. Terus ada jahe instan manjakani untuk yang cewek dan jahe instan segar, minuman penghangat dan penyegar tubuh yang bisa dikonsumsi siapa saja. Aduh, matur nuwun banget ya Bu Iza dan Pak Hayit yang sudah berbaik hati mempersilahkan kita untuk belajar gimana sih cara membuat jahe instan itu dari tahap awal hingga proses akhir. Nah, untuk Pojok Terampil kali ini, kira-kira jenis jahe instan apa nih yang bakal kita buat? Hai pemirsa, apa kabar? Ketemu lagi bareng saya ya Ahmad di Pojok Terampil. Dan hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Iza, owner dari Iza Herbs Collection. Assalamualaikum Bu Iza. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Waduh sehat. Bu Iza kalau ngeliatin Bu Iza itu ya kayak seger banget, sehat terus. Alhamdulillah. Apa resepnya? Resepnya apa? Jamu ya Bu? Jamu ternyata. Ya hari ini beruntung banget Ibu Iza ada waktu dan mau spill dikit nih cara pembuatan jahe instan ya. Seperti biasa Iza Herbs Collection itu terkenal dengan jamunya. Tapi biasanya orang mikir kalau jamu itu kan pahit. Ya. Tapi kalau di tangan Ibu Iza jamu dirubah menjadi sesuatu atau minuman herbal yang menyegarkan dan manis gitu ya. Kenapa punya pikiran kayak gitu sih Bu? Kan banyak orang jamu itu kan sebagai alternatif lain selain obat yang insya Allah sehat. Lah makanya orang kan kadang minum jamu itu susah ya. Yes. Susah. Saya nggak suka Bu, karena pahit. Baunya juga. Baunya juga. Saya punya inspirasi untuk menjadikan jamu itu menjadi masyarakat biar enak, biar yang muda, yang tua, yang bisa ikut semuanya mau minum. Makanya saya bikin ini jamu berasan jahe gitu. Kita bisa duduk berasan jahe. Berasan jahe. Oke deh. Dan ini yang namanya jahe instan, bahan dasarnya ya pasti jahe dong ya. Ini jahe apa jenisnya Bu? Kalau boleh tahu. Jahe empret, kalau istilah orang Jawa jahe empret ya, yang kualitasnya paling bagus. Kualitasnya paling bagus di Kita juga ada yang juga khusus jahe merah juga bisa bikin. Ini ada jahe merah nggak di sini? Tidak ada. Oh, nggak ada. Semua jahe empret. Oke. Ini salah satu proses pembuatannya dari dijemur dulu. Ya, jadi ini udah bersih ya? Untuk menghilangkan lebih kadar airnya itu biar lebih berkurang. Jadi prosesnya untuk bisa lebih cepat lagi. Ini salah satu proses penting dalam pembuatan jahe instan adalah dijemur. Kalau menurut Bu Iza tadi supaya mengurangi kadar airnya. Dijemurnya berapa lama? 6 sampai 5 jam. Ini kayak udah ya? Sudah. Berarti tinggal dibawa masuk ke dalam. Yuk kita bawa masuk ke dalam. Yuk. Jahe selama ini dikenal sebagai rempah multifungsi. Selain sebagai bumbu dapur, jahe yang sangat berkhasiat untuk kesehatan ini juga sering diolah menjadi berbagai macam camilan dan minuman. Udah banyak kali ya kita menemukan aneka kudapan dan wedang segar yang menyehatkan yang terbuat dari jahe. Dan untuk yang ingin lebih praktis, jahe instan bisa menjadi pilihan. Jahe instan adalah produk olahan dari jahe yang disajikan dalam bentuk bubuk yang siap seduh. Produk ini biasanya dibuat dengan cara memarut jahe terlebih dahulu, kemudian diperas untuk diambil airnya, lalu diendapkan selama setengah hari. Air jahe yang sudah mengendap kemudian dimasak sembari ditambahkan gula dan beberapa rempah-rempah untuk memberikan rasa yang lebih enak, mudah dikonsumsi, dan yang jelas memiliki khasiat bagi kesehatan. Untuk menikmatinya gampang, tinggal larutin aja bubuk jahe instan dalam air panas, aduk hingga merata. Produk ini praktis banget untuk dikonsumsi kapan saja dan di mana saja, terutama bagi Anda ya yang nggak memiliki waktu untuk menyiapkan jahe segar. Oke, ini kita mau proses selanjutnya ya Bu. Dan pakai ini dulu, wajib nih kalau di Iza Herbs itu harus pakai sarung tangan.
Artinya bahwa untuk proses ini juga. Iya, pakai masker juga. Tapi nggak apa-apa deh, karena saya cuman mau bantu-bantu aja, jadi yang pakai masker Bu Iza aja. Ini artinya untuk Anda para konsumen atau yang biasa minum produk dari Have Collection, jangan takut karena higienitas itu dari awal proses pembuatan sudah mulai diterapkan ya Bu. Untuk jahe hari ini rencana mau bikin kan apa sih hari ini? Hari ini pakai jahiteng. Jahiteng itu khusus untuk laki-laki. Untuk laki-laki ini ada ekstraknya, nanti ada ekstrak pasak bumi yang insya Allah bisa menambah stamina, bisa menambah bisa lebih teng katanya. Hebat. Ini termasuk apa namanya ya, best seller yang ini. Best seller, Bestsellernya dari Hiza El Hebli yang teng ini. Yang teng, jahe instan teng. Hari ini kita mau lihat proses pembuatan jahe instan teng. Ini untuk apa namanya tahap awal setelah dijemur tadi kurang lebih 5 sampai 6 jam. Habis itu diangkat. Ini udah bersih ya. Udah. Proses selanjutnya adalah apa Bu? Dijelasin ke pemirsa. Pembarutan ini diparut ya Bu ya. Oke. Ini pakainya udah pakai mesin ya. Iya. Pakai mesin parut, berarti diparut semua nih sampai habis? Iya, sampai habis. Oke, kayak parut kelapa ya. Bu, aku mau nyoba boleh? Monggo, tapi hati-hati. Saya pernah ketika pertama kali pakai ini, tangan saya kegores sampai 5 hari tidak sembuh. Wagel banget ya. Monggo. Oke, ini mau nyoba. Pakai yang besar-besar aja. Parutnya udah. Oh, iya ya bener ya. Nah, kan? Iya. Hati-hati jangan sampai masuk banget. Oh gitu. Nah. Oke, ini udah diparut sesuai kebutuhan aja ya yang mau diparut ya. Terus aku ngelihat di situ ada serai atau kamijoro. Itu juga nanti bakal dicampurin juga di sini. Ini sama juga, ini fungsinya juga untuk menghangatkan badan. Untuk juga yang seperti tadi untuk laki-laki juga ada manfaatnya juga. Tapi juga yang perempuan juga pakai ini juga. Oke, berarti rata-rata walaupun ini kita kan bikinnya teng gitu ya, tetap pakai ini, terus di luar teng juga tetap pakai kamijoro. Oke, berarti bahan dasar utamanya adalah jahe dan kamijoro. Kamijoronya juga diparut. Iya. Untuk perbandingan Bu, jahe berapa, kamijoronya berapa? Kalau kamijoronya paling, kalau misalkan jahe 3 kilo itu kamijoronya setengah kilo. Jahe 3 kilo, kamijoronya setengah kilo aja. Nanti juga ada lagi tambahan lain. Oke. Ini kita ngelihat proses marutnya kamijoro dan abis itu apa yang akan dilakukan oleh Bu Iza. Tetap di pojok terampil ya. Ini udah rampung ya? Ini udah rampung, kita baru udah rampung. Kita pilih yang sebelah sini kan masih banyak. Masih banyak banget di dalamnya. Iya. Ini biasanya sehari produksi berapa kilo Bu? Satu hari 3 kilo. Satu hari pasti. Dan memang produksi. memang paling kuatnya tenaga segini Mbak. Soalnya kita ketika mengaduknya itu susah. Ini walaupun pesenannya banyak, tetap sehari maksimal 3 kilo aja udah. Iya. Okay. Kita apa itu? Nyetok, istilahnya nyetok ya kalau tidak ada pesan. Ini dibersihkan dulu. Ini bisa dulu. Setelah ini juga nanti langsung pembersihan, dibersihin biar enggak ketika kita nyimpen alat itu sudah bersih. Ini dibersihin dulu. Ini sekarang proses pemerasan. Pemerasan. Ini diperes benar-benar. Kalau peres sih pakai manual Bu? Iya, enggak bisa pakai itu. Belum punya alatnya. Nanti insya Allah moga-moga ya. Amin, secepatnya. Amin. Jadi semuanya di sini pakai modern ya. Setelah diperes langsung disaring. Ini berarti diambil airnya doang Bu? Airnya doang, ini diendapkan nanti Mbak. Diendapkan selama ketika sudah jadi perasan kayak gini, kita endapkan. Biar padinya itu menurun ke bawah, mengendap ke bawah. Nah, untuk mempermudah proses pengkristalan. Terus ini kalau sudah semuanya udah diperes gitu, ini ampasnya diapain? Masih dipakai? Ampasnya ada yang minta. Ada yang minta buat dibikin difermentasi buat makanan ternak. Nggak ada yang terbuang ya? Iya. Kadang kita kumpulin, ada yang ngambil. Bisa bayangin ternaknya sehatnya kayak apa, makanya jahe. Nggak pernah masuk angin. Difermentasi itu.
Ini meres 3 kilo. Dan airnya kayaknya dihabisin ya seteko itu ya? Seceret. Ini sekitar ukuran 1,5 liter. 1,5 liter. Itu dapat Harus ukuran gitu dari mana Bu? Dari trial, percobaan terus dari sampai airnya nemu. percobaan itu yang alhamdulillah hampir beberapa kali gagal. Terus sampai akhirnya ketemu yang kenapa bisa prosesnya itu ya ada harus diendapkan dulu. Ini setelah ini diendapkan ya Mbak ya. Oke, ini hasilnya kasih lihat Bu ke kamera dulu yang sebelah sana. Ini hasilnya kurang lebih gini setelah diendapkan, peras. Ini setelah ini diendapkan selama setengah jam, kita proses ke pemasakan. Oke, diendapkannya di dalam? Di dalam. Oke, kita masukin ke dalam. Oke, Bu Iza, setelah setengah jam ya sudah diendapin. Ini kita masukkan rempah-rempah. Rempah-rempahnya pandan. Ini daun jeruk sama apa ini namanya secang. Ini sudah dipolong-polongin Mbak ya. Biar enggak banyak, dia enggak morak-marik saja. Jadi ini dimasukin sama plastiknya sekalian. Ini sudah dipolongin, sudah dibersihkan sama kayu manis. Terus ini Mbak tolong Mbak minta tolong. Oke, siap. Ini belum dinyalain? Oh, belum. Ya. Ya, udah. Oh, dinyalain dulu. Nah, ini tinggal diperes, disaring. Nah, itu kan endapan parinya ada itu. Nah, ini untuk kalau endapan parinya itu banyak, nanti kita sulit untuk proses pengkristalannya. Nah ini loh pemirsa endapan patinya ya. Nah ini langsung udah terendap. Ini kalau misalnya endapan pati nggak ada, maksudnya dari diperes langsung dimasak gini susah ya Bu? Susah ya. Oke. Nanti kita aduk-aduk sampai diaduk terus atau ada terus? Nggak harus diaduk. Soalnya kalau didiemin nanti misalkan ada pati yang di dalam situ, ini bisa jadi gosong. Oke. Jadi main aduk terus. Oh, apinya gede apa kecil Bu? Sementara gede. Nanti kalau sudah menghasilkan karamel, nanti kita kecilin. Oke. Ini Mbak ya. Ini karena pengendapannya kurang lama, akhirnya kita jadi seperti ini. Ini kan dari patinya itu yang tadi mendengar. Kalau diendapkannya itu sesuai dengan yang saya eksperimen dulu itu sampai yang biasa di itu sama setengah hari. Jadi ini enggak apa-apa sih, enggak ada efek dari cuma kita lebih menguras tenaga saja ketika ininya itu tepungnya banyak. Ini diambil dulu Mbak. Terus kita masukkan gulanya dulu. Gulanya pakai gula pasir? Pakai gula pasir. Ini ukurannya setengah kilo? Enggak, 3 kilo. Oh, berarti semuanya dimasukin? Iya, semua dimasukin. Per setengah kilo. Langsung ya Bu? Ya. Jadi untuk ukuran jahe 3 kilo pemirsa, untuk gulanya juga 3 kilo. Terus ini kan kita mau bikinnya instan jahe yang teng itu ya? Iya, nanti nunggu karamel, sampai nanti dimasukin bahan-bahan yang dibutuhin lagi. Iya, tadi itu ini yang rempah-rempahnya yang ini Bu, sambil saya bantu ini Bu Eza, ini rempah-rempahnya. Ini ada purwaceng, ginseng Jawa. Ya seperti itulah. Pokoknya ada tambahan lah ya. Tambahannya ini. Purwaceng sama ginseng Jawa. Oke. Dalam proses pembuatan jahe instan, tahap paling penting sekaligus yang paling menguras tenaga adalah tahap karamelisasi atau tahap ketika air jahe yang sudah dibubuhi gula itu mulai mengering dan mengkristal. Tapi sebelum proses karamel terjadi, rempah-rempah tambahan harus sudah dimasukin dulu ke dalam air jahe. Masukinya ketika ngaduk air jahenya itu udah berasa berat. Nah kalau udah berat, apinya dikecilin, terus dimasukin deh rempah-rempahnya. Aduk lagi, aduk terus sampai mengkristal. Kalau udah ngkristal kayak gitu ya pasti berat lah ya ngaduknya. Apalagi pengadukannya juga harus intensif lagi. Supaya ketika proses karamelisasinya mulai terjadi, panasnya atau matangnya bisa tersebar rata. Nah saking nggak boleh berhentinya pas proses ngaduk, bahkan harus dikerjakan oleh 2 orang sekaligus lah. Di sini nih pemirsa, terlihat kerjasamanya kompak banget ya antara Bu Iza dan Pak Hayit. Yang satu ngaduk, yang satu menghaluskan gumpalan dengan menggunakan sebuah alat. Terampil dan kompak gitu ya. Proses pengadukan dan penghalusan ini itu harus dilakukan dengan cepat untuk menghindari agar kristal yang terbentuk nggak bergumpal. Secara kalau udah bergumpal bakal sulit dihaluskan menjadi serbuk. Dan ketika dirasa warnanya udah mulai berubah, semakin coklat, berarti harus buru-buru diangkat dari kompor.
Tapi ngudek sama ngalusinya tetap nggak boleh berhenti sampai benar-benar tercipta serbuk bertekstur pasir dengan warna matang yang cantik. Oke, masih terus di Pojok Terampil, masih bersama Bu Iza, dan sekarang sudah ada Pak Hayit, suami Bu Iza yang setia banget setiap hari bahu-membahu membuat jahe instan. Yang kali ini adalah jahe instan teng. Oke, setelah tadi melalui proses karamel, ya kan, itu butuh waktu lama juga kan untuk sampai kering. Akhirnya setelah kering atau melalui proses karamelisasi dan di ayak ya, mengkristal dan diayak ya gitu ya? Iya. Berarti jadinya seperti ini Bu Iza, diterangin dong. Ini setelah tadi kita proses yang lama banget itu, ini jadinya seperti ini. Oke. Ini yang teng. Ini yang kuningnya bagus banget ya. Ini bisa dicampur sama susu. Kalau minumnya campur sama susu bisa, itu lebih enak. Oke. Oh boleh ya minum sama susu? Sama lebih kopi bagus. juga bisa. Sama kopi juga banyak kan pakai kopi kalau laki-laki itu. Siap, Jadi kopi siap. jahe ini kebanyakan. Oke, tadi saya juga sempat tertarik nih lihat Pak Yit dengan catatan-catatannya. Katanya sebelum proses dari awal itu benar-benar harus detail banget untuk ukuran-ukurannya juga Bu. Katanya gitu. Iya, itu Bapak seperti itu. Itu Bapak ya yang bikin semua ya sampai ukurannya. Dari semuanya, dari proses tangganya semua dibaca. Yes, artinya bahwa bikin berapapun dengan ukuran seperti itu nggak akan merubah rasa. Dan juga tahunnya juga kita seleksi sampai enggak sampai kita kadaluarsa sudah saya tarik dari. Wah, itu sangat dipikirkan untuk expirednya ya. Pak Yit, mungkin Pak Yit tadi menjelaskan ada beberapa bumbu rahasia ya yang dicampurin di setiap bumbu utama itu. Ini seperti Pak Yit tadi bilang kalau untuk bikin jahe instan teng itu ada warna hijau, ada warna biru dan warna hitam ya. Untuk ini rempahnya kan jenisnya banyak, supaya mengingatnya mudah, tidak ada yang tertukar, maka untuk labelnya saya beri warna yang berbeda. Oke. Sehingga yang warna hitam, yang warna hitam itu bisa dipakai untuk 3 varian ini. Oh, yang warna hitam. Ya, yang warna hitam. Kalau yang warna biru cuma yang buat biru khusus untuk yang biru. Yang biru. Oh iya, kan Purwaceng sama apa itu satunya? Pasak bumi. Pasak bumi. Oke, yang warna biru khusus yang warna biru. Ini teng. Kalau yang lainnya merah khusus untuk penambahan yang warna merah. Oh, sehingga, dibikin sedemikian rupa biar gampang ya Pak ya? Biar gampang mengingatnya. Sehingga nanti waktu membuat biru, hitam tambah biru. Waktu membuat merah, hitam tambah merah. Jadi gampang ya Bu Iza ya dibaca. Kalau yang kuning tanpa biru tanpa merah. Yang kuning. Ya, Oke. Nah sekarang sudah selesai, ini tinggal tahap terakhir adalah packing. Itu biasanya di packing kemasan ukuran berapa aja sih? Kemasan yang besar 200 gram, kalau yang kecil 70 gram. Ini ukuran 250. 250? Iya 250. Itu yang 250. Yang ini lebih gede berarti ya? Iya. Oke, ini 250. Yang kecil ada. Oke, berarti ini kita akan mengemasnya. Ini packingnya juga bagus ya, kemasannya ya. Iya. Kemasan mahal ini. Kemasannya aja dipikir sedemikian rupa. Oke, tinggal dimasukin aja, kita ngeliat akan di packing sama Pak Yit. 200 lebih. Jadi bayangin dikasih sama Pak Yit bonus. Bukan bonus sebetulnya. Apa Pak? Lah ini kantongnya kan nggak saya hitung. Jadi pengurangan ya. Jadi dipikirin tuh bener-bener sama Pak Yit. Karena netonya atau beratnya itu berarti kan sudah dikurangin sama kantongnya. Akhirnya ditambahin lagi isinya. Gitu. Ya Allah Pak Yit. Jarang loh Pak. Jujur gitu Pak. Oke deh. Ini kan ada 3 macam ya. Oh, abis itu di seal. Udah double banget itu protectnya. Seal. Oke. Ini ada expirednya juga, nanti tertulis ada expirednya juga. Kalau produksi sama expired. Oke. Nah,
Ini sudah tinggal dikemas aja ya, udah dipajang aja gitu. Iya. Oke. Untuk Ini bestseller nanti kan tinggal ditulis, ini kan tinggal aja. pilih mau expirednya bulan berapa, tahunnya berapa. berarti ngerti banget ya Pak Yit ya, untuk expired tuh biasanya kalau satu kemasan gini tuh berapa lama? Tercatat ya 2 tahun bisa. kalau secara teori sampai 2 tahun. Tapi kalau kita kan belum pengalaman sampai 2 tahun. Itu kalau 2 tahun itu kan hanya dari itu pembimbingnya. Sehingga kami juga perlu mencoba kalau sebelum misalnya sampai 6 bulan saya tarik. Rasanya masih utuh apa enggak? Oh gitu. Dan Ya. biasanya masih Biasanya kalau di kocak seperti ini masih utuh ya berarti masih nggak bagus. menggumpal gitu ya. masih Oke. bagus. Ini boro-boro 2 tahun. Seminggu aja kayaknya udah repeat ya, udah balik beli lagi gitu kayaknya. Oke deh. Dan ini untuk kemasan yang ada di Jahe Instan Iza Herb Collection itu selain teng, itu ada lagi Manjakani. Manjakani. Ini untuk yang perempuan. Untuk perempuan ini buat cowok, ini buat perempuan. Dan satu lagi adalah seger. Apa dibuat apa nih? Buat minum biasa. Buat minum biasa. Anak-anak juga bisa yang itu. Yang seger. Ya, seger. Oke. Tapi kalau yang ini perempuan boleh ya sebetulnya. Sebab ini stamina. Oh gitu. Stamina. Sehingga Nggak kalau ada. badan lesu ini. Nah, yang ini kan Kalau yang cowok boleh minum ini apa deh? cowok lah ini kalau yang minum ini kurang Nanti pas. gimana gitu ya? Oke deh. Ya terima kasih Pak I, terima kasih Bu Iza. Ini sudah ngajarin ke kita cara membuat prosesnya ya, udah ngasih lihat proses pembuatan jahe instan. Semoga berguna untuk kami tim Pojok Terampil dan untuk pemirsa pastinya Iya. ya. Kalau ada yang pengen beli, pengen borong, caranya gimana? Ini sudah ada di Lazada juga, sudah ada di Lazada, juga TikTok juga saya punya, Oke. ada di sini. Apa TikToknya apa, Lazadanya apa? TikToknya Iza, Iza. terus Lazadanya sama, Oke. sama ini Jahe Instan itu, Jahe Instan Iza Herb itu. Terusan juga saya di toko-toko juga sudah ada. Oke, toko oleh-oleh ya. Toko oleh-oleh juga, toko semacam apa itu, toko serba ada itu kan? Oke, Nah, terus itu serba. ada. Oke. Kalau pengen datang ke sini boleh dong? Boleh, boleh. Kemana itu? Alamatnya Kauman Wiradesa, RT 5 RW 3, Gang Masjid Sabilur Rahman. Oke, silakan ya untuk Anda pemirsa yang pengen borong bisa langsung datang ke Kauman Wiradesa atau menghubungi marketplace tadi ya. Iya. Ya udah demikian untuk Pojok Terampil episode hari ini. Sekali lagi semoga bermanfaat. Ketemu lagi saya Yaya Ahmad, Ibu Iza, Pak Hayit ya, Pak Hayit. Sampai jumpa.